Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan sosial. Next. Dengan anggota Muhammad Fattah, Royhan Malik, Adam Ramadan, Heranda Saputra, dan Fajar Agus. Uh, Permasalahan sosial yang akan kami bahas di sini ada 5, yaitu ada harga kebutuhan pokok, kemiskinan, korupsi, pengangguran, dan masalah sosial media di Indonesia. Apa sih permasalahan sosial itu? Permasalahan sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan. Nah, kasus pertama yang akan saya bahas di sini adalah harga kebutuhan pokok yang meningkat pesat. Dikutip dari Tempo.co Jakarta, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI mencatat sejumlah harga bahan pokok yang naik menjelang bulan puasa. Sekjen Dewan Pimpinan Pusat IKAPI, Renaldi Sarijawan, mengatakan komoditas yang harganya melonjak antara lain cabai rawit merah, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng. Dan beberapa pekan terakhir menimbulkan banyak kegaduhan emak-emak di masyarakat. Ujar Renaldi dalam keterangannya kepada Tempo pada Kamis 23 Februari 2023. Nah, apa sih permasalahan harga kebutuhan pokok itu? Yaitu keadaan di mana bahan-bahan pokok atau esensial menjadi langka yang disebabkan oleh proses dinamika pasar. Faktor-faktor yang menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak yaitu ada ketersediaan bahan baku, biaya produksi, faktor gangguan produksi, soal efektivitas manajemen stok, dan bencana alam. Dampak yang terjadi. Nah, satu yaitu penurunan daya beli, kedua tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, tiga inflasi, empat ketidakstabilan sosial, lima penurunan kualitas hidup, dan terakhir dampak pada bisnis. Nah, tren harga kebutuhan pokok dari 2022 sampai 2023. Nah, di sini yang saya akan gambarkan ada grafik dari harga minyak dari 2022 sampai dengan 2023. Di sini harga minyak sebesar 25.000, harga 25.000, yaitu Juli 2022 dan Juni 2023 mengalami penurunan sampai dengan 21.000. Selanjutnya ada grafik perbandingan harga beras. Nah, dimulai pada Juli 2022 seharga 12.500 hingga Juni 2023 seharga 14.000. Cara menanggulangi melonjaknya harga kebutuhan pokok yaitu ada mengendalikan inflasi, menguasai pasar dan mengendalikan praktik monopoli, meningkatkan produksi lokal, stabilisasi pasokan dan distribusi. Terakhir, subsidi harga atau bantuan sosial. Kasus yang kedua adalah kemiskinan di Indonesia. Contoh kasusnya yaitu dikutip dari kompas.com, Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57%. Angka itu setara dengan jumlah penduduk miskin 26,36 juta orang. Posisi itu naik 0,03% atau 200.000 orang dari posisi Maret 2022 yang sebanyak 26,16 juta orang miskin. Namun turun 0,14% atau 140.000 orang dari posisi September 2021 yang sebanyak 26,50 juta orang miskin. Pada September 2022, persentase penduduk miskin sebesar 9,5%, mengalami kenaikan tipis 0,03% poin dibanding Maret 2022 dan mengalami penurunan sebesar 0,14% poin dibandingkan September 2021, ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers
Senin 16 Januari 2023. Selanjutnya, pengertian dari kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Berikutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, masyarakat pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak dari kemiskinan. Yang pertama, meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. Yang kedua, angka kematian meningkat. Tiga, akses mendapatkan pendidikan tertutup. Empat, meningkatnya angka pengangguran. Lima, konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Selanjutnya, tren kemiskinan. Ini adalah grafik kemiskinan masyarakat Indonesia. Cara menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Caranya yaitu meningkatkan pendidikan berkualitas bagi yang tidak mampu, menciptakan lapangan kerja, perlindungan sosial, peningkatan infrastruktur, penanggulangan korupsi. Baik, di sini ada contoh kasus permasalahan sosial yang ketiga, yaitu korupsi. Berikut adalah contoh kasus korupsi. Hingga Juni 2022, tercatat sejumlah upaya penanganan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan KPK. Dilansir dari laman resmi KPK, dalam semester pertama tahun 2022, KPK telah melakukan 66 penyidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara inkrasi, dan mengeksekusi putusan 51 perkara. Salah satunya adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi LNG di PT Pertamina. Kasus ini termasuk dalam kasus prioritas untuk diselesaikan. Sebelumnya, kasus dugaan korupsi tersebut ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun, kasus ini kemudian dilimpahkan ke KPK. Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus LNG di PT Pertamina. Sebanyak 4 saksi telah diperiksa, yakni Dirut PT Pertamina Dwi Sucipto, mantan Dirut PT PLN Nur Pamuji, Dewan Komisaris PT Pertamina periode 2010-2013, Evita Herawati Legowo, dan dosen IPB Ani Rahmawati. Selanjutnya di sini ada pengertian korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah perilaku atau tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik atau kedudukan yang diperoleh dalam suatu jabatan atau posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara ilegal atau tidak etis. Di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Yang pertama yaitu lemahnya tata kelola pemerintahan. Yang kedua ada ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Yang ketiga ada rendahnya gaji dan insentif. Yang keempat ada budaya toleransi terhadap korupsi. Dan yang kelima ada ketidakpatuhan terhadap hukum. Selanjutnya di sini ada dampak dari tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama ada merugikan perekonomian. Yang kedua yaitu menurunkan kualitas layanan publik. Yang ketiga yaitu menghambat investasi dan perdagangan. Yang keempat yaitu meningkatkan ketimpangan sosial. Yang kelima yaitu merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang terakhir di sini ada menghambat pembangunan sosial dan manusia. Berikut bisa kita lihat grafik tren korupsi dari tahun 2013 hingga tahun 2022. Lalu di sini ada yang terakhir yaitu cara menanggulangi korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat. Yang kedua meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu meningkatkan integritas dan etika. Yang keempat yaitu meningkatkan kerjasama internasional. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Contoh permasalahan sosial selanjutnya adalah pengangguran. Contoh kasus pengangguran yaitu
Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran pada Agustus 2022 meningkat menjadi 8,42 juta orang dibandingkan pada Februari 2022 yang sebanyak 8,40 juta. Hanya saja, jika dibandingkan secara tahunan atau year on year, angka pengangguran menurun dari periode Agustus 2021 yang sebanyak 9,10 juta orang. Kepala BPS Margo Yuwono menyebutkan, penduduk usia kerja saat ini berjumlah 209,4 juta orang. Angka itu naik 2,71 juta orang. Dari jumlah tersebut, yang terserap menjadi angkatan kerja sebanyak 143,72 juta orang, atau naik 3,57 juta orang. Lalu, yang bukan angkatan kerja sebanyak 65,70 juta orang, atau turun 0,86 juta orang. Selanjutnya, pengertian pengangguran yaitu adalah kondisi di mana individu yang memenuhi syarat dan berpotensi untuk bekerja, namun tidak mampu menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi yang lambat, kedua, kurangnya keterampilan yang relevan, ketiga, ketimpangan regional, keempat, tumbuhan populasi, dan yang terakhir, ketidakstabilan ekonomi dan krisis keuangan. Dampak dari pengangguran itu sendiri yaitu pertama, kemiskinan, kedua, ketidakstabilan sosial, yang ketiga, penurunan kualitas hidup, keempat, ketergantungan pada remitansi, dan yang terakhir, potensi konflik politik. Berikut adalah grafik pengangguran dari 2019 sampai 2023. Pada 2019, pengangguran mencapai 6 juta orang, lalu melonjak tinggi pada tahun 2020 hingga hampir 9 juta orang. Dan terakhir di 2023 menurun kembali menjadi 7 juta orang. Cara menanggulangi pengangguran di Indonesia yaitu dengan cara pertama, peningkatan pendidikan dan keterampilan, yang kedua, promosi kewirausahaan, yang ketiga, pembangunan sektor ekonomi yang beragam, yang keempat, pembangunan infrastruktur, yang kelima, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Yang terakhir, peningkatan investasi dan iklim bisnis. Contoh permasalahan sosial selanjutnya yaitu masalah sosial media di Indonesia. Contoh kasusnya yaitu cyberbullying. 1.895 remaja alami perundungan secara siber. Pelakunya 1.182 siswa. Melihat kasus cyberbullying yang cukup tinggi di kalangan pelajar, kami harap buku antologi ini dapat membantu guru atau pengajar dalam mengatasi kasus cyberbullying. Ujar Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga APJII, Danang Wijayanto, melalui keterangan tertulis Rabu 1 Februari 2023. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian Center for Digital Society per Agustus 2021 bertajuk Teenager Related Cyberbullying Case in Indonesia yang dilakukan pada 3.077 siswa SMP dan SMA usia 13-18 di 34 provinsi di Indonesia. Hasil tersebut menyebutkan bahwa 1.895 siswa atau 45,35% mengaku pernah menjadi korban, sementara 1.182 siswa atau 38,41% lainnya menjadi pelaku. Platform yang sering digunakan untuk kasus cyberbullying antara lain WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya, apa sih itu pengertian masalah sosial media? Yaitu suatu kondisi di mana dimulainya media sosial mempengaruhi masyarakat baik dalam segi positif maupun negatif. Menurut Johnson, masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi
berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah media sosial di Indonesia. Yang pertama ada penyebaran informasi palsu atau hoax. Yang kedua, perundungan dan pelecehan atau cyberbullying. Yang ketiga, privasi dan keamanan data. Yang keempat, ketergantungan dan pengaruh negatif. Yang kelima, penyebaran ujaran kebencian dan radikalisme. Dampaknya dari sisi positif, yang pertama memudahkan komunikasi, yang kedua memudahkan pencarian informasi, yang ketiga sarana untuk berbisnis, yang keempat sarana untuk hiburan, yang kelima sarana pembelajaran. Dampak dari sisi negatif, yang pertama mengganggu kesehatan mental, kedua kecemburuan sosial, yang ketiga harga diri dan pencarian perhatian, yang keempat pornografi, yang kelima persebaran informasi palsu. Berikut tren penggunaan media sosial. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial aktif terbanyak di dunia. Dibuktikan dengan hasil riset yang dilakukan oleh We Are Social sebagai berikut. Diagram pengguna media sosial bisa kita lihat total populasi atau jumlah penduduk 276,4 juta. Perangkat mobil yang terhubung 353,8 juta atau 128% dari total populasi. Pengguna internet sekitar 212,9 juta atau 77% dari total populasi. Pengguna media sosial aktif 167 juta atau 60,4% dari total populasi. Selanjutnya, diagram durasi masyarakat Indonesia dengan media digital. Waktu rata-rata setiap hari dalam penggunaan internet sekitar 7 jam 42 menit. Rata-rata setiap hari, waktu melihat televisi seperti broadcast, streaming, dan video tentang permintaan sekitar 2 jam, 53 menit. Naik 1,8% atau naik sekitar 3 menit. Rata-rata setiap hari, waktu penggunaan media sosial melalui perangkat apapun sekitar 3 jam 18 menit. Rata-rata setiap hari waktu mendapatkan musik sekitar 1 jam, 37 menit. Dan terakhir, rata-rata setiap hari waktu bermain game sekitar 1 jam 15 menit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.